Salam sejahtera untuk kita semua, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam renungan Katekismus Heidelberg pada waktu yang lalu sudah ditegaskan kepada kita bahwa Yesus Kristus adalah Allah sejati dan juga sekaligus manusia sejati dan benar yang dikaruniakan kepada kita untuk membebaskan kita dengan sempurna dan yang mendamaikan kita dengan Allah. Katekismus kali ini membahas pertanyaan nomor 19. Pertanyaannya, bagaimanakah Anda dapat mengetahui hal itu? Jawabannya, Injil yang kudus menyatakannya kepada saya. Allah sendiri sudah mulai menyatakan Injil itu di Taman Eden. Kemudian ia menyatakannya melalui bapa-bapa orang beriman dan nabi-nabi, dan melambangkannya melalui korban dan upacara-upacara yang berkaitan dengan hukum Taurat. Dan akhirnya ia menggenapinya melalui anaknya sendiri yang dikasihinya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum Kejadian pasal 3, Alkitab menggambarkan suatu kehidupan yang penuh bahagia sejahtera. Kehidupan bahagia sejahtera itu terjadi di dalam suatu relasi yang indah dan mesra antara manusia sebagai ciptaan dengan Tuhan penciptanya. Tetapi kehidupan manusia yang bahagia sejahtera itu mulai ternoda pada saat manusia jatuh ke dalam dosa. Sejak kejatuhan manusia dalam dosa, sejak itu pula hubungan yang indah dan mesra antara manusia dengan Tuhan mulai rusak, bahkan terputus. Pada saat itu, manusia hidup di dalam bayang-bayang ketakutan, keterasingan, dan bahkan kematian. Usahanya untuk memperoleh kembali hidup bahagia sejahtera itu sia-sia. Namun Allah penciptanya tetap mengingat manusia, sebab manusia itu telah diciptakannya sebagai mahkota dari segala ciptaannya. Oleh karena itu, Allah tetap mengasihi manusia, dan Allah datang serta membuat dan mengikat perjanjian dengan manusia itu di Taman Eden. Isi perjanjian itu ialah bahwa Allah akan membuat pemisahan, bahkan permusuhan antara si ular dan perempuan itu, antara keturunan si ular dengan keturunan perempuan itu. Keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala si ular, dan keturunan si ular akan meremukkan tumit keturunan perempuan itu. Kejadian pasal 3 ayat 15. Saudara-saudara, dalam perjanjian tersebut, saya dapat melihat dengan jelas bahwa pada suatu waktu, anak dari keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala ular atau si setan itu. Perjanjian ini merupakan Injil yang mula-mula, awal berita keselamatan yang ditetapkan oleh Allah sendiri. Inilah awal berita keselamatan yang sudah Allah janjikan kepada manusia dan keturunannya. Kemudian Allah menyatakannya melalui bapa-bapa orang beriman. Kejadian 22 ayat 18, 44 ayat 10. Allah itu setia. Ia setia terhadap janjinya. Ia setia dalam memelihara janjinya sendiri. Oleh karena itu, janji di Taman Eden kini dilanjutkannya kepada bapa-bapa orang beriman. Kejadian 12 ayat 2, 22 ayat 18. Dalam Kejadian 12 ayat 1-9, Allah memanggil Abram. Di sini Allah kembali mengulangi janji tersebut, dan Allah menegaskan bahwa oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan memperoleh berkat. Allah berkata, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kejadian 12 ayat 3. Saudara-saudara, janji kepada Abram ini tampaknya mustahil dan tidak mungkin. Sebab pada waktu janji itu disampaikan oleh Allah kepada Abram, ia dan istrinya Sarai sudah tua dan belum mempunyai anak. Tetapi Allah itu setia dan tiada yang mustahil bagi dia. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan sendiri dalam Kejadian 18 ayat 14. Janji mengenai keturunan Abram mulai terwujud dengan lahirnya Ishak pada masa tua Abram. Selanjutnya, janji keselamatan tersebut dipertegas lagi oleh Tuhan pada waktu Tuhan ingin mengetahui iman Abraham.
Tuhan meminta Ishak, anak sematawayang Abraham, untuk dikorbankan bagi Tuhan. Iman Abraham diuji, dan ternyata Abraham sungguh taat kepada perintah Tuhan. Sebagai ganjaran atas ketaatan Abraham, Allah menyediakan seekor anak domba sebagai pengganti korban Ishak anaknya. Pada saat itu, Allah mengulang kembali janji keselamatan bagi bangsa-bangsa yang datangnya dari keturunan Abraham. Allah berkata kepada Abraham, "Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku." Kejadian 22 ayat 18. Perjanjian keselamatan itu kemudian dilanjutkan pula kepada Ishak dan Yakub. Dari Yakub inilah lahir ke-12 suku Israel. Demikian renungan kali ini, sampai jumpa di edisi selanjutnya. Amin.